Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Oke, kami ulang lagi ya, semangat. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebelum materi ini kami sampaikan, perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Nailul Fadhil, lahir di Pekalongan. Di rumah saya di Keramat Sari, Gang 1 nomor 6 nomor 29. Di channel saya di PP Lukman Hakim. Ini email saya, ini Facebook saya yang di, dan ini nomor WA saya. Nah, kalau teman-teman yang mau ingin follow Instagram saya @dina_fd. Hobi saya yaitu fotografi. Saya sering foto makro, foto hewan. Baik, sebelum memulai materi ini, utamakan keselamatan di lingkungan pembelajaran ini, terutama adanya kabel-kabel yang membentang, agar teman-teman hati-hati. Dan juga kita berada di lantai 4 dan daerah rawan bencana. Apabila terjadi bencana, maka teman-teman bisa keluar sebelah kiri, lalu naik lalu turun ke tangga dan menuju titik kumpul yang sudah disediakan. Untuk aturan di kelas pembelajaran ini, teman-teman tidak boleh tidur. Yang pertama, tidak boleh membuat gaduh, biar mata pelajaran kita bisa tercerna. Ketiga, tidak boleh merokok karena ruangan di sini adalah ruangan AC. Apa yang ada di pikiran teman-teman tentang gambar ini? Ada yang tahu? Iya. Ya, Mas. Siapa? Iya. Mas Dian. Baik, apa Mas? Pengulang media. Baik, bagus. Ada yang lain? Mas siapa? Niko, Pak. Mas Niko, iya. Dunia digital. Bagus, benar. Semuanya jawaban benar. Tangan buat mereka. Baik. Baik, materi yang akan kita pelajari yaitu cara mengumpulkan data riset teknologi multimedia dengan unit komunikasi melakukan riset kreatif multimedia dengan nomor unit J59MTN 00.002.1. Judul tadi diambil dari sumber dari SKRI nomor 107 tahun 2018 dengan unit komunikasi melakukan riset kreatif multimedia dengan nomor J59MTM 00.002.1 dengan eliminasi elemen kompensasi melakukan riset teknologi, dan diambil juga dari kriteria unit kerja dengan nomor 2.1 data riset teknologi multimedia dikumpulkan. Baik, tujuan untuk pembelajaran ini yaitu setelah pelatihan ini peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengumpulkan data riset teknologi sesuai kebutuhan di bidang kerja di multimedia. Manfaat yang akan didapat dari teman-teman setelah selesai mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengumpulkan data riset teknologi di bidang kerja multimedia promosi. Baik, materi yang akan kita uraikan yaitu tentang multimedia. Ada yang tahu tentang multimedia? Belum. Baik. Tahu, Pak? Ya, belum tahu. Baik, kami jelaskan. Multimedia yaitu adalah sebuah media atau sarana yang di dalamnya merupakan gabungan dari elemen teks, gambar, suara,
audio maupun animasi, sehingga menghasilkan sebuah informasi secara digital. Nah, multimedia ini banyak digunakan dalam dunia industri maupun pemasaran maupun pendidikan, yang bisa digunakan untuk media promosi, media pembelajaran interaktif, maupun pembuatan konten profil. Baik, kita akan menjabarkan dua jenis-jenis multimedia. Yang kita ambil hanya dua multimedia, yaitu multimedia linear. Multimedia linear adalah salah satu multimedia yang dilengkapi dengan menggunakan alat pengontrol. Ada yang tahu contohnya? Ini ya. Saya Pak. Ya, Mas siapa? Mas Tizal. Ya, silakan. Untuk yang linear sepertinya TV, koran, buku Pak. Baik, bagus. Jawaban yang tepat. Ada yang lain? Radio. Radio, ya. Untuk contoh dari multimedia yaitu yang kita ambil ada yang tadi Mas jelaskan, Mas jawab, Tizal. yaitu TV dan film. Kita ambilnya cuma dua aja. Masih banyak juga yang lain, tapi kita coba untuk mengambil dua contoh. Terus tentang pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah salah satu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol. Ada yang tahu? Ya, Mas siapa? Joni Pak. Mas Joni. Ya. Silakan Mas. Game anak. Ya. Ada yang lain? Baik. Mas siapa? Mas Niko Pak. Ya. Silakan. Game pembelajaran apa itu namanya? Online itu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah menjawab. Baik. Inilah salah satu contoh multimedia interaktif game pembelajaran interaktif yang akan kita sampaikan. Baik. Untuk identifikasi kebutuhan perangkat multimedia, yang pertama kebutuhan perangkat hardware. Ada yang tahu gambar apa? Kamera. Ada yang tahu fungsinya? Oh, mengambil gambar. Betul. Ini adalah kebutuhan perangkat hardware untuk multimedia. Ada yang tahu fungsi dari tripod? Menjaga keseimbangan Pak. Bagus. Stabil. Ya, tripod ini fungsinya untuk membantu kamera untuk berdiri tegak agar tidak terjadi getaran. Dan yang ketiga, fungsi dari mic eksternal yaitu ketika kita membuat video Untuk rekaman suara Pak. Ya, baik. Terima kasih siapa? Junet. Baik, bagus. Terima kasih Mas Junet atas jawabannya. Baik. Yang keempat adalah lighting. Lighting ini berfungsi untuk membantu pencahayaan ketika teman-teman pengambilan video ketika dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, maka inilah alat bantu untuk membuat video tersebut. Nah, yang ini namanya reflektor. Reflektor itu berfungsi untuk memantulkan cahaya ke suatu objek. Jadi ketika salah satu objek ini ketika walaupun sudah ada penerangan tapi tetap harus dibantu dengan reflektor, karena untuk biar di objeknya ini pantulannya secara rata. Ada yang tahu gambar ini apa nih? Screen, benar. Fungsinya yaitu sebagai background agar bisa memasukkan special effect dalam sebuah video. Baik, untuk kebutuhan perangkat yang kedua yaitu software.
Software kita ambil hanya dua yang biasa digunakan, yaitu Filmora dan Adobe Premiere. Filmora ini adalah video editor yang menggunakan aplikasi edit video secara sederhana yang biasanya digunakan oleh pemula. Kayaknya teman-teman yang pemula yang ingin membuat mengedit suatu video biasanya menggunakan Filmora dulu ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu Adobe Premiere. Adobe Premiere ini biasanya digunakan untuk kalangan pro. Sama, fungsinya sama sebagai perangkat penyuntingan video juga. Baik, sebelum kesimpulan ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas materi yang saya sampaikan? Maksudnya Pak, Ya, silakan. apa saja sih elemen yang ada pada multimedia? Baik, terima kasih. Ada yang tahu jawabannya? Ya, Mas siapa? Mas Bagus. Mas Bagus. Jawabannya Mas? Salah satunya teks. Ya, Terus video. baik. Dengan siapa tadi Mas? Mas Mas Junet, Junet, ya. audio, Ya, terus apa lagi? animasi. Animasi bagus. Semuanya sudah benar. Ada yang tepuk tangan untuk mereka berdua, Mas Bagus dan Mas Junet. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Baik, monggo silakan. Kemudian multimedia dan data sensor. Oh, baik. Multimedia digunakan untuk yang pertama yang tadi saya sebutkan juga di materi pembuatan iklan, bisa juga pembuatan company profil dan pembuatan pembelajaran interaktif. Itu. Baik. Ada yang lain? Sudah paham Pak? Cukup ya. Baik. Untuk kesimpulan untuk materi ini yaitu jenis-jenis multimedia adalah ada dua, multimedia linear dan multimedia interaktif. Yang kedua, kebutuhan perangkat multimedia dibagi dua, yaitu hardware dan software. Baik, setelah tadi saya teman-teman bertanya, maka saya akan menanyakan kepada teman-teman tentang materi tadi yang sudah saya sampaikan. Pertanyaannya yaitu, selain aplikasi software editing video di atas, aplikasi software editing video apa saja yang sering digunakan oleh pemula? Sebutkan dua saja. Ada yang tahu? Baik, Takjub. Pak Tujuh, Capcut, ya. Ada yang lain? Ya. Keymaster. Baik, bagus. Tepuk tangan buat mereka berdua. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan identifikasi kebutuhan perangkat multimedia. Ya, Mas siapa? Jadi Pak. Mas Joni, baik. Jawabannya Mas? Hardware. Hardware. Baik. Ada lagi yang lain? Software Pak. Baik, nama siapa? Selamat. Selamat, baik. Benar. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Baik, sebelum materi berakhir, anunya habis. baik, untuk soal ini dikerjakan waktu 3 menit. Dimulai dari Nggak kesimpan sekarang. lagi yang tadi.
Baik, kalau yang kedua minta tolong dikumpulkan ya. Baik, Mas. Ya, terima kasih. Baik. Baik, atas nama Mas Bejo coba ya. Mas Bejo. Mas Bejo ya, nilainya Mas Bejo sini. Julian Bejo. Makasih Mas. Mas Bejo. Mas Julian. Mas Julian. Mas namanya Bejo juga Julian. bagus juga. Yang lain juga semuanya bagus. Nanti tolong dipelajari lagi tentang materi-materinya agar nanti ketika ujian bisa mendapatkan nilai yang baik. Baik. Sebelum berakhir tugas ini, saya mau minta memberikan tugas tambahan. Tugas yang akan kita berikan yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk videografi. Tugas dibuat dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 14 November 2022 melalui WhatsApp. Baik. Sebelum pulang, minta tolong dilakukan dulu kursi, meja, dan sebagainya. Agar dijaga juga kebersihan di dalam lingkungan sebelum kita pulang, sebelum ketika masuk dalam bersih, maka pulang dalam kondisi bersih juga. Sudah semuanya? Sudah. Pak. Ya, baik. Sebelum kita tutup, kita dapat jangan takut gagal, takutlah jika tidak pernah mencoba. Baik. Sebelum mengakhiri materi ini, kita berdoa dan selamat sampai tujuan di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.